Sebenarnya di Bimas Katolik sendiri itu punya nggak program yang bersentuhan langsung dengan pendidikan keluarga untuk penanaman nilai-nilai ajaran agama? Ya. Kita punya para penyuluh-penyuluh yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau kita diapresiasi oleh gereja, itu setengah dari pekerjaan kita itu sudah selesai. Pengaruh gereja itu besar bagi perubahan perilaku umat. Kesejahteraan dari umat itulah tujuan dari Kementerian Agama. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, dalam beberapa waktu ke depan umat Kristiani akan merayakan Natal tahun 2025. Dan tema Natal Nasional tahun ini mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana makna ini dihayati oleh umat Katolik dan apakah ada program dari Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama terkait dengan tema Natal pada kali ini? Sudah bersama kita Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama, Bapak Suparman. Semangat pagi. Semangat pagi. Oh, semangat pagi. Ya. Semangat terus Pak Dirjen. Sehat Pak Dirjen ya? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya Pak Dirjen, kita ngobrol-ngobrol seputar tema. Ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apa makna tema ini khususnya bagi umat Katolik Pak Dirjen? Ya, pertama-tama saya mengucapkan doa saya, harapan saya, sahabat religi semua dimanapun berada tetap sehat-sehat selalu untuk Indonesia Emas 2045. Makna Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga itu adalah kesepakatan antara Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema itu dipilih sesuai dengan fenomena-fenomena yang saat ini terjadi. Sebagaimana kita ketahui sahabat religi, keluarga itu adalah tulang punggung dari masyarakat. Adalah juga tulang punggung dari negara. Jadi tema ini diambil karena keluarga itu adalah tulang punggung. Kalau keluarga ini ada kasih antara ayah dan ibu, maka keluarga ini akan harmonis. Kalau di istilahnya itu adalah samawa. Kan begitu ya? Sakinah mawaddah warohmah. Atau kalau di Katolik disebutnya adalah keluarga kudus. Keluarga kudus. Nah, kalau antara hubungan atau relasi antara ayah dan ibu dengan anaknya, ada juga kasih di antara mereka, maka itu jadilah yang keluarga kudus yang lengkap, yang paripurna. Seperti itu. Nah inilah yang diharapkan oleh makna Natal. Kalau kita perhatikan, Natal itu dimulai dari keluarga kecil. Ada Bunda Maria, kemudian ada Yosef di situ, kemudian ada Yesus Kristus. Itu adalah satu keluarga kudus. Nah inilah menjadi harapan. Jadi Natal itu adalah harapan bagi keluarga-keluarga dimanapun berada dan apapun kondisinya. Kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, sekuat apakah makna Natal bagi keluarga-keluarga yang kita lihat sekarang seperti di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, atau di negara-negara lain yang juga hampir mengalami hal yang sama. Bencana maksudnya? Bencana, bahkan peperangan. Jadi makna Natal itu adalah harapan bagi semua keluarga-keluarga kudus atau keluarga-keluarga samawa yang sedang dilanda
kesedihan, penderitaan. Bahwa ada harapan setelah bahwa ada harapan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan keluarga untuk melalui semua persoalan-persoalan yang sekarang ini terjadi. Banyak kita perhatikan kondisi-kondisi atau fenomena di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana. Mereka memperkuat doa-doa di antara hubungan istri dan anak di dalam rumah-rumah ibadah. Kalau kita perhatikan para pemirsa sahabat religi, itu yang namanya masjid, yang namanya gereja itu penuh dengan keluarga-keluarga pada saat kejadian bencana. Artinya adalah bahwa di situ ada harapan-harapan untuk penyelamatan-penyelamatan. Itulah kira-kira makna Natal sebagaimana sudah dipilih oleh PGI dan KWI. Iya. Keluarga itu adalah keluarga kudus, keluarga inti, di mana kasih membersamai mereka semua, maka keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Itulah pondasi dari masyarakat yang juga merupakan pondasi dari negara. Intinya di keluarga. Jadi kalau ada istilah keluarga kudus di Katolik gitu ya Pak Dirjen. Sebenarnya yang profilnya seperti apa sih biar kita bisa membayangkan nih. Kalau keluarga kudus itu berarti misalnya menerapkan nilai-nilai ajaran agama atau seperti apa? Ya. Jadi dimaknai keluarga kudus adalah di situ ada kasih Tuhan. Jadi pribadi-pribadi dari orang perorangan itu menggambarkan adanya kehadiran Tuhan dalam pribadi mereka. Dari mana kita bisa lihat? Pertama, tidak terlalu sering yang namanya keluarga itu percekcokan. Pastilah adalah percekcokan. Gimana sih yang tidak ada percekcokan? Iya. Tapi masih dalam batas-batas yang normal. Kemudian keluarga itu jauh dari narkoba, jauh dari judi online, kemudian jauh dari hal-hal lain yang sifatnya negatif dan merusak sendi-sendi keluarga. Mereka memelihara kesucian dirinya, anggota keluarga memelihara kesucian keluarganya agar Tuhan hadir di dalam pribadi-pribadi mereka. Kalau Tuhan hadir dalam keluarga itu, maka aura dari keluarga itu pasti lebih bagus. Kalau saya umpamakan, kalau kita berkunjung ke dalam keluarga yang samawa, yang harmonis, yang keluarga kudus, bawaannya itu kan kita sebagai tamu kan adem. Coba kalau kita berkunjung ke keluarga yang broken home, yang penuh dengan percokcokan, bawaannya kan panas. Karena dalam keluarga yang harmonis, ada kasih, itu memang bawaannya adem, sejuk. Cara pembawaan dari keluarga tersebut pun juga lebih nyantai, penuh kesopanan, seperti itulah. Itulah nanti besar harapan saya sebagai Dirjen Bimas Katolik, jika kita memelihara kerukunan di dalam keluarga, kemudian kerukunan antara keluarga yang membentuk komunitas masyarakat, kemudian kerukunan antar masyarakat dengan masyarakat, maka Indonesia itu akan maju lebih cepat daripada perkiraan kita. Jadi rukun dimulai dari keluarga. Kerukunan itu dimulai dari ayah dan ibu, kemudian orang tua dengan anak dalam satu keluarga. Kemudian antar keluarga dalam satu komunitas, kemudian antar komunitas dalam satu masyarakat, kemudian antar masyarakat dalam satu bangsa. Artinya setelah keluarga rukun menjadi keluarga yang kudus, Pak Dirjen, keluarga ini tetap punya tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara, pastinya. gitu ya. Betul, pasti itu betul sekali. Jadi keluarga kudus itu tidak datang dengan sendirinya, itu harus dipelihara. Itu Tuhan mengatakan, tidaklah orang yang kukehendaki yang hanya berdoa saja, tapi tidak melakukan sesuatu hal kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak memiliki baju, kepada orang-orang cacat. Jadi di dalam Injil disebutkan bahwa Tuhan melihat kekudusan dari keluarga itu bukan hanya sekedar
dia taat berdoa, tapi apa yang dilakukan oleh keluarga itu kepada lingkungannya, kepada sesama manusianya, kepada lingkungan sekitarnya. Misalnya dalam bermasyarakat, jika dia ingin disebut keluarga kudus, maka kita lihat dia sejauh mana dia itu menolong umat-umat kita juga yang kaum papa, kaum miskin, yang difabel, yang banyak pengemis di jalanan. Semakin banyak saudara-saudara kita itu seperti itu, artinya keluarga kudus itu semakin tidak pas. Artinya dia hanya kuat berdoa, tapi dia tidak memperhatikan lingkungannya. Padahal makna dari Natal itu adalah selain kamu berdoa kepadaku, tapi kamu juga bertanggung jawab kepada sesamamu, bertanggung jawab juga kepada lingkunganmu. Apa itu para pemirsa sahabat religi? Contoh paling kecil adalah bagaimana keluarga itu dapat mengolah sampah sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan. Keluarga Samawa atau keluarga kudus itu akan menjadi paripurna kalau lingkungan itu bersih. Tidak membuang sampah ke sungai-sungai atau ke got gitu. Kemudian dia menggunakan daur ulang, bersih. Nah, kalau hal-hal sekecil itu dimulai dari keluarga, maka tidak mustahil masyarakat kita itu akan semakin maju, semakin sehat. Jadi artinya ibadah personal yang ibadah personal itu harus punya efek ke ibadah sosial gitu ya. Betul sekali. Persis seperti itu. Jadi ternyata Tuhan itu tidak melihat dari seberapa banyak kita berdoa kepada Tuhan, tapi seberapa banyak kita melakukan aksi-aksi humanis kepada masyarakat kita, kepada lingkungan kita. Itu yang ditunggu. Kalau kita sering berdoa tetapi di antara kita banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang kelaparan, banyak orang-orang kesulitan, itu bagi Tuhan tidak ada artinya. Seperti itu. Dan penanaman nilai-nilai yang semacam itu dimulai dari keluarga. Ya, betul, seperti itu. Nah, ini yang makna Natal yang harus dimengerti, bahwa kehadiran Tuhan ke dunia bersama-sama dengan umat yang percaya kepadanya adalah untuk membuktikan bahwa Tuhan mengingatkan kita semua bahwa umat itu tidak hanya berdoa kepada Tuhan saja, tapi juga melakukan aksi-aksi kepada lingkungannya dan masyarakat sekitarnya. Makanya disebutkan oleh Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu ayat yang pertama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Siapa sesama manusia itu? Bukan hanya umat Kristiani saja, tapi semua umat, semua ciptaan Tuhan itu harus dikasihi. Seperti itu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif kepada alam. Mari kita lihat kondisi di Sumatera, Aceh, kemudian Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Itu karena kita tidak menghargai, tidak menghormati lingkungan. Kita memperlakukan lingkungan sekehendak kita. Akibatnya alam menjerit. Jeritan alam itu adalah peringatan kepada kita bahwa manusia memperlakukan alam tidak semestinya. Nah, ini peringatan dari alam ini yang juga peringatan dari Tuhan kepada kita. Itu harus kita maknai bahwa kita harus sadar untuk merawat lingkungan. Sebagaimana Pak Menteri Agama sudah memulai kurikulum cinta yang dilandasi dengan filsafat spiritual ekoteologi. Bagi Katolik, ini ekoteologi ini sudah dari zaman Paus itu sudah sering dikatakan bahwa manusia yang tidak merawat lingkungan itu adalah manusia yang imannya tipis. Sampai begitu. Ada seperti itu. Jadi semakin kita mencintai lingkungan, itu menunjukkan bahwa kita beriman kepada Sang Pencipta itu semakin kuat. Artinya kita menghargai ciptaan Tuhan. Semakin kita peduli dengan sesama, maka kita semakin iman kita semakin kuat. Baik, seperti itu. Baik, Pak Dirjen. Saya kira
betapa pentingnya peran keluarga dari tadi yang Pak Dirjen sampaikan. Sebenarnya di Bimas Katolik sendiri itu punya nggak program yang bersentuhan langsung dengan pendidikan keluarga untuk penanaman nilai-nilai ajaran agama? Ya. Pastinya ada lah, ada dong pastinya. Bahkan di Bimas-Bimas yang lain juga sama. Beberapa hal yang kami lakukan adalah penguatan keluarga melalui program-program. Misalnya Bina Iman. Kita punya para penyuluh-penyuluh yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi melalui para penyuluh, melalui guru-guru agama, program-program kita itu dilakukan kepada masyarakat. Salah satu contoh adalah di tahun kemarin kita sudah menerbitkan Alkitab Braille itu kerjasama dengan Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial yang menerbitkannya lalu mengedarkannya ke 38 keuskupan dan itu bagi keluarga-keluarga yang memiliki anggota yang disabilitas netra itu diajarkan oleh para penyuluh kita, diajarkan oleh para guru-guru pendidikan kita. Kemudian bagi keluarga-keluarga yang normal-normal, tetapi khususnya di daerah-daerah 3T, daerah 3T itu para penyuluh dan guru-guru sangat aktif. Kami bahkan memberikan motor penyuluh sebanyak 42 unit untuk para penyuluh di daerah-daerah 3T, terpencil, terluar, terdepan, untuk menjangkau keluarga yang jaraknya sangat jauh, yang kalau ditempuh lewat jalan kaki itu bisa berjam-jam. Jadi puji Tuhan, motor itu sangat membantu para penyuluh untuk mendekatkan keluarga itu dengan Natal atau dengan bimbingan rohani. Bahkan motor itu pun dipakai oleh para penyuluh kita untuk membawa atau membonceng para pastor, suster atau para imam untuk bisa datang langsung ke warga. Upaya negara untuk mendekatkan nilai-nilai ajaran agama kepada masyarakat itu ya berarti? Ya. Jadi kita berupaya agar ajaran-ajaran agama itu yang dari gereja itu lebih dekat dengan masyarakat melalui apa? Melalui bantuan sarana seperti motor para penyuluh. Makanya kalau para penyuluh itu secara berkala membawa para imam-imam dibonceng di belakang, dibawa ke daerah-daerah 3T. Pulang pergi itu. Seperti itu kita lakukan. Kalau di Pulau Jawa kan itu relatif aksesnya ada ya gitu, tapi di 3T memang sangat memerlukan dan negara hadir saat itu. Ya, demografinya memang luar biasa sulit. Tapi saya kira ada investasi yang mesti dilakukan dan saya kira Bimas Katolik juga punya itu investasi terkait dengan pendidikan. Jadi kalau terkait dengan keluarga lalu kemudian yang ada kaitannya dengan pendidikan, apakah ada di sana program-program itu? Oh, banyak. Seperti pendidikan itu salah satunya lah ya. Jadi kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa dari SMAK ataupun dari yang levelnya di bawahnya seperti SMP dan SD bagi yang berprestasi. Apalagi kalau misalnya anak itu atau mahasiswa itu dari kalangan kurang mampu. Itu kita berikan bantuan-bantuan pendidikan. Bahkan kita juga melalui para penyuluh kita itu ada yang namanya penyuluhan Bina Iman. Jadi kita berikan juga dalam bentuk anggaran ke keuskupan melalui Komisi Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau Komisi Pendidikannya juga untuk mendekatkan gereja dengan masyarakatnya. Sampai seperti itunya. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan gereja untuk mendidik umat Katolik di manapun berada. Kita kan tidak punya jumlah personel yang cukup. Maka kita selalu menggunakan para imam-imam, para suster, para pastor. Jadi gini, para imam itu oleh keluarga-keluarga Katolik itu sangat dihormati. Setiap omongan dari suster ataupun dari romo itu pasti dituruti. Kalau boleh saya katakan, umat Katolik itu lebih melaksanakan perintah dari para imam, para suster, para romo dibanding dari pemerintah. Kenapa? Karena
para imam itu seperti suster dan para romo itu hampir setiap saat itu berada dengan masyarakat. Iya. Sementara pemerintah itu kan dibatasi oleh hari. Jadi dia tidak bisa melayani 24 jam karena kan dia harus ke seluruh provinsi. Kalau gereja, terutama paroki terdekat, itu setiap saat dia melayani umatnya. Tapi ya saya kira membangun negara ini tidak cukup hanya melalui pemerintah, masyarakat pun harus terlibat. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana pemerintah? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah, program-program pemerintah yang memfasilitasi romo-romo itu atau para suster yang ternyata mereka dekat dengan masyarakat. Ada program untuk mereka? Ada. Jadi kita sering memberikan bantuan kepada gereja. Bahkan kita memberikan atau membangunkan, mendirikan rumah ibadah di Papua. Ada 4 rumah ibadah yang kami bangun dari mulai 0 sampai selesai. Bahkan itu di daerah-daerah yang OPM-nya rawan. Jadi kita Di Papua? Iya, di Papua sana. Kita berikan uangnya kepada gereja dan gereja yang mendirikan rumah ibadah tersebut. Ternyata aman tuh. Jadi OPM itu melihat keberadaan gereja itu tidak bisa diganggu. Oleh karena itu kita memberikan anggaran kepada gereja untuk mendirikan rumah ibadah dan itu berhasil. Sudah diperiksa beberapa kali oleh teman-teman Inspektorat Jenderal, itu mendapatkan apresiasi. Dibanding kalau kita langsung yang mendirikan itu, saya yakin itu pasti banyak gangguan. Iya. Seperti itu. Jadi fungsi dari tokoh-tokoh agama, fungsi dari gereja itu sangat vital. Iya. Itu adalah partnership kita di lapangan. Iya. Gitu. Baik, Pak Dirjen, ini berarti tadi sudah ada singgungan soal ibadah sosial yang itu diperankan oleh keluarga ya. Termasuk juga soal kerukunan yang dimulai dari keluarga. Gimana Pak Dirjen? Ya, perlu kita perhatikan bahwa gereja itu bukan hanya tempat untuk berdoa, tapi juga adalah melakukan fungsi pelayanan kepada umat. Kalau kami melihat, maka kalau gereja melakukan selain fungsi pelayanan umat untuk berdoa, tapi juga pelayanan umat untuk fungsi sosial dan yang lain-lain, maka itulah disebutkan Injil yang hidup. Injil yang hidup itu artinya bahwa masyarakat yang dilayani oleh gereja tentunya dengan Bimas Katolik juga. Jadi begini, antara Bimas Katolik dan gereja itu sinodal. Sinodal itu artinya adalah berjalan bersama. Sinodal namanya. Jadi tidak boleh Bimas Katolik lebih depan dibanding gereja atau gereja lebih duluan daripada Bimas Katolik. Yang pas itu adalah sinodal. Kalau bahasa programnya adalah koordinasi dan sinkronisasi ya. Nah, itu kalau di gereja namanya sinodal. Berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama artinya ada program pemerintah, ada program gereja. Jadi kalau dua program ini disinodalkan, dilakukan koordinasi, dilakukan sinergi, maka dampaknya kepada umat itu akan jauh lebih bermanfaat. Jangan sampai gereja sudah melakukan program A, kemudian pemerintah melakukan program yang sama. Berarti kan pemborosan anggaran. Itu namanya tidak sinodal. Tapi kalau misalnya gereja sudah melakukan program A, maka pemerintah melakukan program B pada target yang sama, maka hasilnya akan jauh lebih maksimal. Sebagai malah contohnya begini, jika di suatu wilayah terdapat stunting kan itu kan pekerjaan lintas kementerian, bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan, tapi di situ juga ada peran dari Kementerian Agama. Apanya yang di situ yang diperankan oleh Kementerian Agama? Pendidikannya bisa melalui apa? Melalui iman, melalui spiritualnya. Apa kata Tuhan tentang kebersihan? Ada di situ. Nah, supaya lebih didengar oleh umat yang keluarganya mengalami stunting atau bahkan komunitasnya itu stunting, maka Bimas Katolik bekerja sama dengan gereja. Begitu. Nah, kami bantu program kegiatan dan anggaran melalui gereja. Gereja masuk ke sini sekaligus membawa program gereja juga.
Kemudian ada dari kementerian yang lain, misalnya daerah tertinggal untuk bikin sumur bornya. Jadi itu satu kesatuan. Kalau sekaligus berjalan bersama-sama, itu dampaknya lebih bagus. Termasuk bekerja sama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ya. Jadi yang penting adalah kita harus berkoordinasi setiap saat dengan gereja. Bagi yang umat Katolik, Kristen juga sama, Hindu juga sama juga, Buddha juga sama. Karena umat ini kan bukan hanya miliknya gereja, tapi juga umat ini adalah miliknya pemerintah juga. Seperti itu. Jadi sinodal dia. Itu yang selama ini kami lakukan. Tapi khusus di daerah-daerah 3T. Oleh karena itu kami sering mendapatkan apresiasi dari keuskupan, dari Bapak Uskup, dari KWI, bahwa sekarang ini pemerintah melalui Dirjen Bimas Katolik itu sudah melakukan hal-hal yang sifatnya sinodal. Jadi kita diapresiasi oleh para uskup. Ya, Jadi jangan lupa, kalau kita diapresiasi oleh gereja, itu setengah dari pekerjaan kita itu sudah selesai. Tapi kalau kita misalnya dicuekin oleh gereja, sudah berantakan. Karena memang negara dan gereja harus berjalan berdampingan gitu untuk membangun masyarakat, membangun kerukunan, kehidupan beragama yang baik gitu ya Pak Dirjen. Pengaruh gereja itu besar bagi perubahan perilaku umat. Besar sekali. Tokoh-tokoh agama ya. Ya. Betul, itu berpengaruh besar bagi perubahan perilaku. Lalu kenapa kita tidak gunakan gereja itu? Ya memang kita nggak bisa lah, nggak bisa sendirian, nggak bisa. Ini memang kerja-kerja kolaboratif ya untuk membangun. Tokoh-tokoh agama itu sangat dihargai, sangat dihormati oleh umat. Betul. Maka sering keluar fatwa kan dari alim ulama kan, dan itu diikuti. Betul. Sama di Katolik juga. Begitu fatwa dari imam gereja atau dari uskup itu keluar, itu pasti diikuti. Dan orang mungkin banyak lupa Pak Dirjen. Rukun itu adalah syarat pembangunan. Betul. Jadi mungkin karena kita selama ini rukun, jadi nggak berasa kalau ternyata kerukunan itu menjadi prasyarat. Padahal ketika ngomong masyarakat rukun, itu sebenarnya ada tokoh-tokoh agama, ada pemerintah yang hadir di masyarakat untuk menjaga kerukunan. Betul. Makanya kalau kita gali pemikiran Soekarno, Pancasila, itu kan digali dari kearifan seluruh Indonesia ini. Keluarlah dia Pancasila, 5 sila. Kalau diperas lagi dia, itu menjadi 1 sila yang namanya gotong royong. Bukankah di dalam gotong royong itu sebelum orang melakukan gotong royong, itu kan Indonesia suka berdoa ya. Yuk sebelum kita bergotong royong kita berdoa dulu. Itu sila pertama. Iya betul. Bukankah di dalam gotong royong itu ada saling asah, saling asih, saling meringankan. Itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan, semua ditanggung bersama-sama. Bukankah di dalam gotong royong itu supaya berhasil ada persatuan? Kan begitu. Membangun rumah itu bersama-sama bergotong royong, itu persatuan. Bukankah dalam gotong royong itu sebelum kita melakukan pekerjaan bermusyawarah dan bermufakat? Kalau mau membangun rumah kita yang model bagaimana nih? Kan bermusyawarah dan bermufakat. Menentukan tujuan. Iya, jangan sampai kelompok ini membangun rumah yang modelnya begini, kelompok B belakangnya seperti ini kan. Nggak jadi rumah Pak Dirjen. Nah, bukankah yang sila kelima itu bergotong royong itu menunjukkan keadilan? Itu semua adalah kerukunan. Dan di balik kerukunan itu ada banyak orang yang terlibat. Jadi gotong royong itu adalah kerukunan sebetulnya. Jadi kalau kerukunan itu tidak terjadi, maka gotong royong pun akan susah terjadi. Bagaimana kita mau bergotong royong kalau kita tidak rukun? Nggak akan tercapai. Jadi syarat dari kerukunan itu adalah Pancasila itu harus betul-betul dimaknai, harus diterapkan. Karena ujung-ujungnya Pancasila itu adalah gotong royong. Yang saya bilang tadi, mau bagaimana kita mau bergotong royong kalau kita nggak rukun? Nggak akan terjadi kan? Nggak akan terjadi. Yang paling dekat aja lah misalnya, kita mau membersihkan lingkungan, gorong-gorong di depan rumah kita lah, atau di sepanjang
kelurahan kita. Ya kalau kita semua umat tidak rukun, kan gotong royong tidak terjadi. Betul. Atau hanya umat A saja yang bekerja, umat B tidak bekerja. Kan nggak pas. Jadi gotong royong itu kuncinya adalah kerukunan. Gotong royong hanya bisa terjadi kalau kita semua rukun. Yeah. Itulah hebatnya Pancasila. Itulah hebatnya Pancasila. Baik, Pak Rizal tadi sebenarnya sudah sempat diulas dan saya kira perlu ada penjelasan lebih terkait dengan Kemenak yang hari ini juga mencanangkan program inklusif lah. Artinya ramah difabel, lalu kemudian ramah anak dan lain-lain. Nah, program di Bimas Katolik terkait dengan yang seperti ini kayak apa, Pak Rizal? Ya, ramah difabel. Coba kalau kita perhatikan di Tamrin, kantor kita, itu sudah ada jalan petunjuk bagi saudara-saudara kita yang netra. Kan ada itu yang kuning-kuning itu. Petunjuk itu. Itu salah satu sudah ramah difabel. Mari kita lihat toiletnya kita. Toiletnya kita pun itu sudah ada yang khusus difabel. Ada juga. Kemudian lift kita itu sudah ada bintik-bintiknya berbentuk braille. Jadi dia mau ke lantai berapa sudah dipandu oleh lift yang ada tombol bintik-bintiknya itu. Kalau yang ramah anak, itu yang saya katakan tadi bahwa Bimas Katolik, bahkan juga mungkin Bimas-Bimas yang lain pasti punya program ramah anak. Di Katolik itu selalu ada bina iman bagi anak-anak yang dilakukan oleh para penyuluh. Itu ada bina iman. Kalau di gereja-gereja, Pak Dirjen? Ya, bukan hanya di gereja. Oke. Bahkan di rumah-rumah. Jadi saya pernah lihat itu di beberapa daerah, terutama di NTT. Setiap hari Minggu pagi, anak-anak itu dikumpulkan oleh para guru sekolah minggunya, kemudian dilakukan bina iman. Jadi berkelompok mereka. Jadi guru-gurunya yang datang ke suatu komunitas untuk mengajari anak-anak itu. Dan itu juga kami biayai juga dari Bimas Katolik juga. Jadi para penyuluh kita itu aktif melakukan hal-hal untuk penyuluhan berbasis bina iman untuk anak-anak. Bahkan bukan hanya untuk anak-anak, kami juga punya program yang namanya dan sudah kami MOU-kan juga dengan Dirjen Pemasyarakatan. Jadi saudara-saudara kita yang sedang dibina, direhabilitasi secara hukum, kami juga melakukan bina iman juga. Ada ya Pak Dirjen? Mengunjungi mereka juga di lembaga pemasyarakatan. Dan itu sudah ada kerjasama. Dengan imigrasi juga sama, kita juga melakukan kerjasama. Seperti itu. Jadi banyak yang sudah kita lakukan di bawah nahkoda Pak Nasaruddin Umar ini, kita perluas semua ke semua lini. Baik. Kita juga ada tadi untuk lembaga pemasyarakatan dengan imigrasi juga ada, kemudian dengan kepolisian seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan ingin membangun masyarakat yang rukun, lalu kemudian mendekatkan nilai-nilai atau ajaran agama kepada masyarakat ya Pak. Fungsi Direktorat Jenderal itu adalah memastikan akses umat kepada program-program pemerintah itu berjalan. Itulah fungsi Bimas, termasuk saya nih. Saya harus memastikan bahwa umat Katolik yang 8,6 juta itu memiliki akses ke semua program-program pemerintah. Tidak boleh ada satupun umat Katolik itu tertinggal di belakang atau tidak mendapat akses ke program-program ini. Bedanya Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu kan per Bimas. Jadi Bimas Islam dengan umat Islam, Kristen dengan umat Kristen, Katolik dengan umat Katolik. Masing-masing Direktorat Jenderal itu memastikan umat tersebut mendapatkan akses. Kalau kementerian yang lain kan kementerian umum. Dia nggak peduli umat mana yang kebagian atau umat mana yang dapat akses, umat mana yang belum dapat akses. Karena dia adalah sifatnya umum. Jadi siapapun silahkan. Akses yang dimaksud terutama akses keagamaan. Akses apapun itu. Jadi itulah Kementerian Agama itu dia harus memiliki multi talenta.
Dia harus bisa melihat program apa saja yang ada di kementerian-kementerian yang lain. Seperti itu. Jadi jangan dikecilkan bahwa aparatur sipil negara Kemenak itu hanya yang sifatnya Kemenak. Nggak seperti itu. Dia harus multi talent. Misalnya kami di Mes Katolik, kami harus tahu program apa yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk nelayan-nelayan miskin yang beragama Katolik. Kan begitu. Misalnya di sini ada program, ada program bagaimana menangkap ikan menggunakan teknologi. Teknologi sederhana. Maka kami memastikan umat atau nelayan miskin Katolik itu di daerah-daerah pesisir itu memiliki akses terhadap program KKP ini. Seperti itu. Kalau misalnya di Kementerian Kesehatan, kami Bimas Katolik memastikan para penyuluh itu jangan sampai terulang. Itu ada anak cacingan, padahal itu wilayah penyuluhan dia. Sampai meninggal misalnya dia, itu tidak terinformasikan ke puskesmas. Jadi fungsi para penyuluh itu memberitahukan kepada warga bahwa ada di puskesmas terdekat itu untuk obat ini. Atau para penyuluh kami itu bisa menyampaikan kepada puskesmas bahwa ada umat kami yang terkena cacingan berat. Supaya dokternya perlu bantuan. Bisa. Lalu kami juga menginformasikan kepada gereja bahwa ada umat Katolik kita yang terkena misalnya stunting atau apapun itu. Jadi contoh misalnya Koperasi Merah Putih. Iya. Tidak semua orang masyarakat tahu apa arti Koperasi Merah Putih. Maka Bimas Katolik harus memahami apa sih Koperasi Merah Putih itu. Para penyuluh kami di lapangan harus memahami apa sih Koperasi Merah Putih itu. Bagaimana sih supaya umat kita ini bisa mendapatkan bantuan dari Koperasi Merah Putih. Iya. Artinya adalah bahwa Kemenak itu harus multi talent. Jadi jangan dikecilkan peran Kementerian Agama. Itu lebih karena penyuluh kita ada yang garda paling bawah dan paling depan ya, Persatuan Dengan Masyarakat. Makanya penyuluh kita itu disebutnya adalah ujung tombak dan ujung tombok. Kan ujung tombak ya semua program ada di pundak penyuluh. Tapi untuk melaksanakan program itu terkadang mereka mengeluarkan biaya sendiri. Kan? Itulah karena tanggung jawab para penyuluh Kementerian Agama itu luar biasa. Ya, bahkan dia menggunakan anggarannya sendiri untuk menyampaikan program-program itu kepada masyarakat terutama di daerah 3T. Itu disebutnya penyuluh agama itu ujung tombak kita dan ujung tombak juga. Tapi memang kita sedikit demi sedikit lah kita mulai bantu, misalnya lah kita sudah mulai belikan motor kepada para penyuluh di 42 kabupaten, terutama di daerah NTT. Saya kira bimas-bimas yang lain juga sama. Jadi begitu para pemirsa, sahabat religi, bahwa kami di Kementerian Agama itu harus multi talenta, tidak berpikir silo, sektoral. Tidak berpikir sektoral. Jadi kami berpikir tidak kotak-kotak ini. Tapi Pak Menteri Agama mengatakan, Pak Profesor Sarudin, out of the box. Keluarlah dari pola pikir yang terkotak-kotak. Jadi sifatnya adalah cair, amuba lah istilahnya itu. Jadi bisa kemana-mana. Baik. Karena adalah kesejahteraan dari umat itu, itulah tujuan dari Kementerian Agama. Agar dia bisa melakukan ibadah dengan baik. Bagaimana orang mau beribadah kalau perutnya lapar? Susah kan? Bagaimana orang beribadah dengan baik kalau misalnya dia tidak punya baju? Bagaimana orang mau beribadah dengan baik kalau misalnya dia karena handicapnya tidak terbantu? Itulah fungsi dari Kementerian Agama. Kita memang terbatas anggaran. Bukan karena kita terbatas anggaran lalu kita tidak berpikir kreatif. Maka kita harus berpikir kreatif, multi talent. Perhatikan apa yang ada di Pemda, perhatikan apa yang ada di kementerian-kementerian teknis yang lainnya. Pelajari itu dan membangun kerjasama. Bangun kerjasama. Itu kuncinya. Makanya disebut multi talenta. Jadi orang yang bekerja di Kementerian Agama itu pahalanya di surga. Amin. Ya, pahalanya di surga. Amin. Pahalanya di surga. Karena apa tadi itu? Memastikan umat masing-masing itu mendapat akses. Yang mahal itu adalah bagaimana umat itu memperoleh akses loh.
dia kan nggak tahu Ya. apa sih Koperasi Merah Putih. Baik. Dia nggak ngerti apa Koperasi Merah Putih. Padahal Koperasi Merah Putih itu adalah program unggulan Pemerintah. pemerintah, MBG. Hmm. Bagaimana supaya MBG ini kita pastikan umat semua dapat. Kan begitu, sesuai dengan program tersebut. Nah itu tugas kita membantu teman-teman BGN agar umat kita ini mempunyai akses ke makanan bergizi tersebut. Baik. Itu memang hebatnya Kementerian Agama. Baik. Kita berdoalah agar aparatur Kementerian Agama suatu saat insya Allah semua masuk Amin. surga. Kan begitu. Amin. Itu kan tujuan kita toh. Ya, baik. Baik, Pak Dirjen, tahun ini ada yang spesial juga ya. Natal umat Kristiani Kemenak gitu ya. Program apa ini Pak Dirjen yang selama ini juga beredar nih di masyarakat gitu, Ya. mungkin ada kesalahpahaman. Kita akan menyelenggarakan 2 momen Natal. Pertama, Natal gabungan antara Bimas Katolik dan Bimas Kristen. Memang luar biasa menteri kita sekarang ini, Profesor Nasaruddin. Beliau berpesan kepada kami berdua, mbok bikin perayaan Natal itu jangan sendiri-sendiri. Kalau digabungkan kan dampaknya luar biasa. Dan memang benar, baru pertama kali inilah perayaan Natal gabungan dari 2 direktorat jenderal. Perayaan Natal gabungan ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember di Taman Mini. Harus hadir tuh. Siap. Ya. Nah, itu dihadiri oleh para menteri kami undang. Para pejabat eselon 1 juga kami undang. Itu dimulai nanti kira-kira jam 4 lah. Selesai lebih kurang jam 6 apa jam 7 lah seperti itu. Nah itu dilaksanakan dua episode. Yang pertama, episode pertama adalah ibadah. Ibadah itu hanya untuk internal umat Katolik dan umat Kristen. Yang satunya lagi adalah setelah selesai ibadah sesi pertama, sesi kedua adalah perayaan. Festival Kasih Nusantara itu ya Pak Dirjen? Ya, seperti itu. Itu Itu perayaan. episode kedua itu yang dimaksud tadi. Itu episode itu sebetulnya adalah sesi pertama ibadah, Oke. sesi keduanya itu adalah perayaannya. Nah di perayaannya ini untuk umum. Di situ ada sambutan para menteri, kemudian ada hiburan, ada ramah tamah. Nah diselingi dengan bantuan-bantuan kepada umat yang membutuhkan. Di episode ibadah pasti tidak terlibat umat Tidak lain ada. selain Kristen dan Katolik. Itu hanya untuk internal. Ya, internal itu maksudnya? Umat Katolik dan umat Kristen. Kristen. Ya. Oke. Tidak ada umat yang lain di situ. Ya. Itu khusus, ibadah khusus. Kalau yang perayaan itu ya seperti biasalah. Itu kan hanya sambutan menteri. Ada bantuan-bantuan yang disiapkan. Ada juga kita siapkan bantuan-bantuan untuk umat-umat kita yang yang tidak beruntung lah atau yang mengalami kesulitan. Tanggal 5 Januari juga akan ada perayaan Natal nasional. Itu mudah-mudahan Bapak Presiden ada waktu, tidak bentrok, menghadirkan Presiden di situ tanggal 5 Januari, dihadiri oleh semua menteri kabinet. Itu juga sama. Di sesi pertama ibadah, khusus untuk kalangan sendiri. Sesi kedua adalah perayaan-perayaan. Nah yang di Natal itu sesuai dengan arahan Presiden, dilakukan secara sederhana. Memaknai perayaan dalam kesederhanaan. Gitu Lalu ya. jangan lupa, itu UMKM itu sudah kami bayari, yang kuliner. Nanti semua umat yang akan masuk ke dalam perayaan itu, silakan mencicipi semua masakan kuliner itu. Itu ada di Natal Nasional, Di Natal atau Nasional. di Natal yang Bukan, di Natal Nasional. Nasional. Di Natal Nasional itu kita akan kerahkan para UMKM, tukang bakso, tukang cincau, tukang apalah nanti. Itu bisa dinikmati oleh umat. Semua sudah kita bayarin. Artinya apa? Berarti kita kan memberdayakan, menghidupkan ekonomi UMKM. Oke. Itu semua sudah kita bayarin semuanya yang ada di situ. Dan itu gratis buat yang umat. Gitu. Pak Dirjen, untuk yang Natal yang diselenggarakan bersama di Kementerian Agama ya, antara Bimas Kristen dan Bimas Katolik, temanya Pak Dirjen itu katanya Sea Light. Sea Apa Light. makna dari Sea Light menurut Itu kan Pak Dirjen? Christmas, love in God. kan begitu. Artinya Natal adalah kasih dari Tuhan.
Seperti yang itu kan inheren sama dengan tema Natal dari KW dan PGI. Jadi tetap juga tema 2 ini untuk keluarga juga. Memaknai Natal, ada harapan bagi semua keluarga, bagi semua umat. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Itulah yang perlu dicari oleh umatnya. Di manakah ada kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan itu ada di dalam keluarga kudus. Kasih Tuhan itu ada di umat-umat kita yang menderita kemiskinan. Jadi kasih Tuhan itu adanya di orang-orang kesulitan, adanya orang-orang miskin. Kalau kita menolong orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang tanpa pakaian, orang-orang cacat, itu berarti kita sudah mencari kasih Tuhan di mereka. Ladang kita itu adalah mereka-mereka ini. Jadi kalau kita memberikan bantuan kepada mereka, yang harusnya mengucapkan terima kasih kita. Jadi gini, makna Natal tidak melihat orang susah itu sebagai objek yang dikasihani. Jangan salah. Betul. Saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sekarang menderita karena banjir, jangan kita lihat mereka sebagai objek yang dikasihani. Betul. Kalau objek yang dikasihani munculnya hanya simpati, ya bantuan selesai, bukan itu maknanya. Tapi kita melihat saudara-saudara kita itu sebagai subjek di mana ada cinta di situ, di mana ada kasih di situ. Berarti kalau kita memperlakukan saudara-saudara kita itu sebagai subjek, maka yang timbul empati. Empati itu artinya kita mencari atau kita hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita itu. Kita memberi makan mereka, kita merawat mereka. Disitulah tumbuh kasih Tuhan itu. Kalau kita memperlakukan korban-korban atau saudara-saudara kita yang kurang beruntung sebagai objek yang dikasihani, itu hanya yang muncul hanya sumbangan ala kadarnya. Bahkan jangan-jangan pula kita menyumbang tidak ikhlas. Betul. Atau mencari di dompet kita mana uang paling kecil. Beda kalau empati. Kalau empati kita tidak melihat dulu bantuan apa yang kita kasihkan, apa yang kita sumbangkan berbentuk uang. Tapi kita hadir di sana. Kita langsung terjun ke keluarga-keluarga yang menderita tersebut. Sebagaimana contoh misalnya, bagi saudara-saudara kita yang fakir miskin atau yang street on the anak-anak yang di jalanan. Kita tidak boleh hanya memberikan uang saja, tapi ikut merawat mereka. Itu yang susah. Yang sulit itu adalah memang melakukan perintah Tuhan. Apa yang kamu lakukan kepada mereka yang kesulitan, yang menderita miskin, yang sengsara, yang handicap. Ternyata itu, Mas. Jadi Tuhan itu tidak melihat berapa kali kita berdoa. Tidak itu. Ya kan? Tapi Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan bagi orang-orang susah ini. Apa yang kita lakukan bagi korban-korban bencana ini. Di Islam itu ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Jangan sampai kita membantu korban-korban itu sekedar uang, kan begitu kan? Tapi itu tidak mendapatkan pahala kan begitu. Baik Pak Dirjen. Ini kalau diterusin bisa 2 jam seri ini. Terakhir Pak Dirjen, kita harus sudahi. Apa doa dan harapan Pak Dirjen untuk umat Katolik khususnya, untuk bangsa Indonesia secara umum dalam konteks Natal tahun ini? Doa saya tentunya sebagai wakil dari pemerintah yang mengurusi umat Katolik bersama dengan gereja, berharap agar umat Katolik khususnya dan umat-umat saudara-saudara kita yang beragama yang lain itu selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jika ada pun pemerintah tidak 100% bekerja, ya namanya kan tidak ada yang 100%. Selalu ada saja kekurangannya, mohon dimaafkan. Mohon agar kerukunan tetap didahulukan. Jangan terpengaruh oleh berita-berita yang sifatnya hoax. Apalagi di medsos sekarang ini makin kurang ajar sekarang medsos ini berita-berita. Itu semua berita-berita, hampir banyak berita-berita yang membuat perpecahan, yang membuat kerukunan menjadi tersandera. Yang berikutnya adalah tetaplah berpengharapan. Sebagaimana disebutkan Tuhan bersama kita, Immanuel.
Jadi bekerjalah dengan giat, sekolahlah dengan rajin, disertai dengan doa. Baik. Itu saja saya kira ya. Saya yakin Indonesia Emas 2045 itu kita akan bisa lalui. Indonesia yang semakin makmur, Indonesia yang semakin rukun, itu bisa kita lalui. Jangan lupa, banyak negara-negara asing itu tidak menginginkan Indonesia ini sustain, berhasil. Banyak negara-negara yang tidak ingin Indonesia itu bagus. Banyak. Karena semakin kuat Indonesia itu semakin bisa jadi ancaman bagi negara yang lain. Kita tidak pedulikan itu. Ya, jadi yang disorot atau yang dikerjain oleh negara-negara asing itu yang tidak suka dengan Indonesia itu adalah kerukunan ini. Yeah. Mereka akan mengupayakan agar kita itu terpecah. Divide et impera. Pecah belah lalu kuasai. Banyak dalam bentuk bantuan yang kita tidak tahu kan. Banyak itu. Makanya kita harus waspada. Selama kita itu rukun ajak misalnya kan. Maka istilahnya di Jawa itu gemah ripah loh jinawi itu akan tercapai. Sepanjang semua kita rukun semuanya, semua bisa kita lalui. Baik. Jadi jangan selalu membuat diksi mayoritas minoritas. Semua itu adalah sama semua warga negara Indonesia. Saling memberikan, saling menerima berdasarkan kearifan lokal. Jangan memaksakan pendapat seperti itu. Semua kita itu akan selamat saja. Saya kira begitu. Baik, Pak Dirjen, terima kasih. Obrolannya luar biasa. Sahabat religi, merawat dan menjaga kerukunan menjadi prasyarat pembangunan. Ini yang menjadi peran dari kita di pemerintah, khususnya di Chat Bimas Katolik Kementerian Agama. Mr. Ras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.